Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2020 yang berjudul His House. Film ini bercerita tentang sepasang pengungsi yang mendapatkan rumah gratis di negara Inggris untuk menetap di sana. Di rumah itu nantinya mereka akan mendapatkan gangguan-gangguan aneh dari sesuatu yang tidak kasat mata. Jadi apakah yang telah dialami oleh pasangan tersebut? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai headsetnya, cari tempat sepi, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang lelaki bernama Bol yang menggendong seorang anak bernama Nyaga. Terlihat melakukan perjalanan dengan menumpangi sebuah mobil bak terbuka bersama dengan banyak pengungsi lainnya. Ketika mereka menyeberangi laut, perahu yang mereka tumpangi terbalik yang menyedihkan semua pengungsi jatuh ke dalam air. Dari sekian banyak teriakan, terdengar suara anak-anak yang memanggil-manggil dirinya. Bol seketika itu terbangun dari mimpi diiringi dengan pertanyaan dari wanita bernama Rial. Rial bertanya tentang mimpi buruk apa yang dia alami tadi, namun Bol dengan cepat menyangkal hal tersebut. Mereka berada di sebuah kamar milik pusat penahanan pengungsi. Di sana hanya terlihat Bol dan Rial tanpa adanya Nyaga. Seorang petugas datang memanggil mereka untuk segera pergi ke suatu tempat. Ketika mereka masih bertanya-tanya, seorang lelaki lain yang ada di kamar itu tiba-tiba berkata bahwa mereka berdua akan dikembalikan ke negara asal mereka dan mati di sana. Perkataan pria tadi tidak dihiraukan. Mereka berdua segera pergi menemui petugas yang memberitahu mereka bahwa akan mendapatkan pesangon, juga sebuah rumah untuk menetap. Namun diiringi dengan syarat untuk tinggal di rumah yang ditentukan, dan jika mereka dapat cocok dengan warga setempat, mereka akan mendapatkan kewarganegaraannya. Dengan suasana haru, Bol dan Ria menyanggupi semua peraturan yang dikatakan oleh pejabat tadi. Singkat cerita, ketika sampai di rumah baru, mereka melihat seorang petugas bernama Mark yang memberi sekeranjang benda kebutuhan sehari-hari dan memberitahu bahwa mereka akan mendapatkan rumah petak tanpa harus berbagi dengan pengungsi lainnya. Namun, ketika mereka berdua melihat sekeliling rumah itu berada di tempat yang kumuh dengan banyak barang-barang berserakan. Ketika Mark mencoba membuka pintu engsel dari rumah itu terlepas. Keadaan di dalam rumah sangat kotor, bahkan terdapat makanan basi yang semakin membuat rumah itu terlihat sangat kacau. Mark segera menyelesaikan proses perpindahan dan mengingatkan mereka agar berperilaku baik, mengingat syarat yang diberikan untuk membuktikan bahwa mereka dapat menjadi warga negara yang baik. Saat itu Bol segera pergi ke sebuah ruangan untuk merenung dan menangis, sedangkan Rial terlihat berada di dalam sebuah kamar membuat kalung dari manik-manik boneka milik Nyaga. Ketika mereka beristirahat di atas sebuah alas, Bol berkata bahwa ini merupakan awal mereka yang baru, namun Rial hanya meresponnya dengan tenang. Di malam harinya ketika Bol sedang melipat alas, dia mendengar suara yang ia curigai berasal dari lubang yang ada di dinding. Saat dia mendekat lubang itu, ia terkaget dengan suara lemparan dan bisikan berdengung. Segera Bol menutup telinganya dan mencoba menenangkan dirinya. Setelah agak tenang, lagi-lagi Bol mendengar suara yang berasal dari lubang di dinding. Ketika ia menjulurkan tangan untuk mencari asal suara itu, Bol dikagetkan dengan kemunculan seekor burung yang terbang dari dalam lubang tersebut. Di pagi harinya, Rial terbangun dari tidur menemukan Bol sedang memperbaiki pintu. Di sana dia melihat-lihat sebuah plastik dan menemukan boneka milik Nyaga di sana. Bol yang pergi keluar membuang sampah diherankan dengan adanya kotoran di depan pintu. Ketika sedang melihat lingkungan sekitar, Bol mencoba menyapa tetangganya yang dibalas dengan tatapan yang tajam. Singkat cerita, Bol pergi untuk mencukur rambut. Ketika melewati sebuah gereja dan bertemu seorang pria yang memanggilnya, Bol masuk ke sebuah tempat di mana banyak pengunjung sedang menonton sebuah pertandingan. Di sana dia diberi berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Bol yang belajar lagu pendukung pertandingan tersebut mulai ikut bernyanyi yang direspon baik oleh pengunjung di sana.
Sampainya di rumah, Bol menceritakan hal tadi kepada Rial. Namun Rial berkata bahwa besok kemungkinan ia akan pergi keluar. Di malam harinya, Bol terbangun akibat mendengar suara dari lantai bawah. Dia segera memeriksanya dan menemukan sebuah ruangan yang lampunya masih menyala. Ketika Bol ingin mematikan lampu itu, saklar seperti tidak bekerja. Perhatian Bol pergi ketika mendengar suara ketukan yang berasal dari lubang di dinding yang wallpapernya telah terkelupas. Terlanjur penasaran, Bol mencoba mendapatkan sesuatu dari dalam lubang tersebut dan berhasil menarik sebuah tali yang dimana ketika ia tarik, tali tersebut berubah menjadi rumput laut yang berujung dengan boneka milik Nyaga. Ketika Bol masih terheran-heran, sebuah tangan kemudian muncul menarik boneka milik Nyaga masuk ke dalam lubang. Bol yang terkejut segera menjauh, namun seketika lubang tadi tiba-tiba menghilang. Karena frustasi tidak menemukan lubang tadi, Bol mulai mengkikis wallpaper yang terpasang pada dinding di ruangan itu hingga semalaman. Di pagi harinya, Rial yang tidak menemukan Bol di kamar terdiam ketika melihat keadaan rumah yang telah dipenuhi kupasan wallpaper. Rial yang tidak kunjung menemukan keberadaan Bol hanya bisa mulai membersihkan kekacauan yang dibuat oleh Bol. Namun ketika sampai di sebuah lemari, Rial mengingat sesuatu seperti kumpulan anak-anak pengungsi yang dibawa menggunakan mobil. Hari itu Rial pergi untuk menemukan sebuah klinik, namun dalam perjalanan ia tersesat hingga ketika Rial ingin kembali, entah kenapa Rial malah berbalik ke tempat terakhir kalinya. Di sana, Rial yang bertemu dengan remaja kulit hitam mencoba minta bantuan, namun meski mereka membantu, mereka juga mengejek aksen yang digunakan oleh Rial dan menyuruhnya untuk kembali ke Afrika. Rial akhirnya sampai di klinik. Di sana dokter tersebut mencoba berkomunikasi dengan Rial dengan membahas kalung yang dipakai oleh Rial. Rial kemudian menceritakan asal-usul kalung dan Nyaga yang meninggal karena tenggelam. Mendengar hal itu, dokter itu menjadi terdiam. Ia lalu mencoba mengalihkan pembicaraan dengan memuji tanda di pelipis Rial. Rial menjelaskan bahwa tanda itu dibuat sejak ia kecil dan menunjukkan tanda lain di lengannya yang ia buat menggunakan pisau. Rial juga menceritakan tentang keluarganya yang dibantai oleh suku lain, namun ketika Rial mempunyai dua tanda, dia selamat, tetapi ia juga berarti Rial tidak punya tempat di sana. Sampainya di rumah, Rial dikejutkan dengan adanya seorang siswa yang sedang kencing di depan rumahnya. Dia hanya bisa terdiam seraya berjalan menuju ke ruangan yang wallpapernya dilepas oleh Bol tadi malam. Rial sedang duduk ketika mendengar suara yang memanggil. Sebuah apel menggelinding melewatinya, mendekati dinding yang berlubang, di mana ketika Rial memperhatikan lubang tersebut, dia seketika itu menjadi terdiam. Malam harinya, Bol yang pulang larut menemukan Rial menghidangkan berbagai makanan. Bol meminta maaf dan memberi Rial garpu agar mereka mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan mereka di sini. Rial yang awalnya terdiam mulai menyebutkan cerita yang ia dapat dari ibunya. Cerita seorang pria terhormat miskin yang menginginkan rumah yang berakhir dengan perilaku pencurian pria tersebut pada seorang penyihir tua. Pencuri itu tidak mengetahui bahwa saat ia membangun rumah dengan barang-barang curian, maka sang penyihir juga akan tinggal bersamanya, bahkan mayat hidup akan berdatangan sampai pria itu dimakan sepenuhnya. Rial berkata bahwa sosok penyihir itu muncul dari laut dan mengikuti mereka ke dalam rumah. Rial juga memberitahu bahwa ia sudah bertemu dengan penyihir yang berbicara kepadanya agar mereka segera kembali untuk melunasi hutang. Jika mereka mau melakukannya, maka sang penyihir akan menuntun mereka kembali kepada Nyaga. Bol yang mendengar cerita itu hanya bisa terdiam dan menyadarkan Rial bahwa Nyaga sudah tidak ada ketika mereka menyeberangi laut. Bol menyangkal akan adanya penyihir di rumah itu, yang berakhir dengan Rial menyebutnya sebagai pembohong. Malam itu ketika Bol sedang mengikis wallpaper, dia dikejutkan dengan sebuah suara dari ruangan di sebelahnya. Ketika Bol memeriksanya, ia melihat seorang menggunakan topeng yang ternyata adalah Nyaga. Nyaga mulai menyerang Bol yang menggunakan sebuah topeng hingga Bol melarikan diri keluar rumah. Ketika ia kembali ke dalam, Bol bertemu dengan Rial yang menanyakan pertemuannya dengan hantu Nyaga. Dan kemudian tiba-tiba terdengar suara dari pintu sebelahnya.
Ketika Bol membuka pintu itu dan melihat boneka milik Nyaga, ia mulai berpikir bahwa benda yang ia bawa dari tempat asal mereka mendapatkan sebuah kutukan. Maka dari itu Bol mulai mengumpulkan semua barang-barang termasuk kalung milik Rial yang berasal dari manik-manik boneka milik Nyaga untuk segera dibakar. Singkat cerita, hari itu Bol pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli pakaian yang sedang populer. Di rumah Bol mulai memperbaiki listrik hingga melukai tangannya. Ia memperbaiki semua lampu hingga semua bagian rumah terang. Namun seketika itu dia terdiam ketika menemukan Rial yang berbicara sendiri entah dengan siapa. Saat mereka makan, Rial tidak menggunakan garpu yang diberikan oleh Bol. Rial yang memulai pembicaraan langsung disela oleh Bol yang menyuruh Rial agar ikut berinteraksi dengan warga di sekitar. Agar Rial tidak dianggap gila akan kehadiran hantu atau hal galap yang tidak diakui oleh Bol. Namun Rial menjawab bahwa penyihir itu bisa mengembalikan Nyaga kepada mereka dan memberitakannya bahwa ia harus takut pada Bol. Bol yang marah memakan makanan tanpa menyadari bahwa ia telah berpindah ke tengah laut sendirian. Ketika ia sadar dan melihat sekeliling yang mulai berkabut, Bol mulai melihat banyak mayat hidup yang mulai mendekatinya. Bol yang tersadar masih terlihat linglung ketika melihat sosok mayat hidup muncul di sudut rumahnya yang gelap. Segera Bol menyalakan lampu dan hantu itu segera menghilang. Namun itu tergantikan dengan sebuah jejak kaki dan suara yang memanggil meminta pertolongan. Di sana dia melihat Nyaga yang akan mematikan lampu. Bol yang berusaha mencegah, terlambat ketika ia dikerumuni oleh sekumpulan mayat hidup hingga Bol mulai berjuang untuk menghidupkan lampunya. Bol yang berhasil menghidupkan lampu dan terbebas dari kumpulan mayat hidup. Melihat hantu yang melewati dinding yang berlubang, Bol yang marah mulai menghancurkan dinding rumahnya seraya berteriak dengan keras. Pagi harinya Bol menemui Mark untuk mengganti rumah yang ditanggapi Raut tidak percaya Mark mengingat rumah mereka yang lebih besar dari rumah miliknya. Bol mulai memberi banyak alasan untuk permintaan kepindahannya yang tidak dipercayai Mark hingga secara tidak sadar memecahkan gelas di tangannya dan kemudian pergi. Sementara itu Rial yang berada di rumah bertemu dengan hantu yang mengembalikan kalung manik-manik dari boneka Nyaga. Seketika ia memandang serangkaian lubang di dinding, Rial melihat banyak sekali hantu menatap ke arahnya. Bol yang tiba di rumah bertemu tetangganya di depan pintu yang menanyakan mengapa mereka tidak pindah karena kemungkinan mereka tetap akan diusir. Bol yang terdiam seketika menyadari bahwa mobil inspeksi Mark datang untuk melakukan penyelidikan. Mark yang datang bersama petugas lain terdiam ketika melihat semua kekacauan yang ada di dinding rumah yang diklaim Bol bahwa lubang tadi merupakan hasil dari keberadaan tikus. Mark yang semula ingin melaporkan hal itu seketika menggantinya menjadi hanya memberi peringatan jika kerusakan itu diperbaiki. Rial tiba-tiba keluar kamar menggunakan selimut yang dililitkan di tubuhnya. Selayaknya tradisi dari negara asalnya, tak lupa juga dia menggunakan kalung yang telah dibakar oleh Bol. Rial kemudian meminta Mark memasukkan cerita ini ke dalam laporan agar mereka berdua dapat dikembalikan ke negara asal. Mark dan petugas lain segera pergi. Rial yang melihatnya mulai mencemooh. Petugas dan masyarakat di sekitar juga tak lupa mengatakan bahwa Bol bodoh karena berterima kasih kepada mereka. Rial mulai berkata bahwa ia ingin kembali, namun hal ini ditolak oleh Bol. Sehingga Bol mulai menutup semua akses keluar mereka dari rumah itu dengan melepas pegangan pintu dan jendela yang ada sehingga mereka berdua tidak bisa pergi. Bol kemudian menyalakan lilin dan meminta penyihir itu untuk berbicara padanya. Suasana sekitarnya seketika berubah menjadi lebih gelap, hingga beberapa saat kemudian terdengar suara penyihir yang mengatakan bahwa nyawa Bol saat ini merupakan hasil dari mencuri dan mengklaim bahwa ia saat ini merupakan seorang jagal yang akan membunuh Bol. Penyihir itu juga mengatakan bahwa jika Bol memberikan dirinya, maka Nyaga akan dia kembalikan. Namun pada saat itu Bol yang menyadari bahwa sang penyihir tidak bisa menyentuhnya, mulai menolak permintaan penyihir dan seketika itu sang penyihir memberi Bol penglihatan tentang hantu Nyaga. Beberapa saat kemudian Rial segera memasang pegangan pintu ketika Bol belum terbangun dari penglihatannya.
Namun, hal itu tidak bertahan lama karena Bol yang sudah tersadar segera menghentikan Rial, namun Rial segera melukai Bol dan memasang kembali pegangan jendela sehingga bisa pergi merangkak keluar. Rial yang keluar anehnya terperangkap pada tempat asalnya, di mana terdapat teman-teman yang menyambutnya. Rial yang senang seketika itu tersadar bahwa itu hanyalah sebuah mimpi. Ingatan Rial kembali saat Bol mencari Rial. Mereka selamat atas serangan dari suku lain yang menewaskan banyak sekali teman-temannya. Rial masih terguncang ketika Bol akan membawanya pergi untuk mengungsi ke negara Inggris. Mereka berdua berjalan bersama pengungsi lain hingga menemukan tempat di mana terdapat bus yang mengangkut para pengungsi yang selamat. Namun Bol dan Rial ditolak masuk karena pekerja bis lebih memprioritaskan kepada keluarga yang memiliki anak. Di belakang mereka tiba-tiba terdapat suara tembakan. Bol yang tidak memiliki anak segera meraih Nyaga dan mengklaim bahwa Nyaga adalah anaknya. Rial dan Bol segera diizinkan masuk oleh petugas tadi. Namun Nyaga masih meraung memanggil ibunya, tapi saat kemudian bis melaju meninggalkan pengungsi yang tertinggal, termasuk ibu Nyaga yang berteriak memanggil-manggil nama putrinya. Mereka bertiga saat itu sedang menunggu keberangkatan. Ketika Rial yang merangkul Nyaga bersumpah bahwa ia akan melindungi putri mereka. Namun, ketika mereka dan para pengungsi sedang menyeberangi laut menggunakan perahu yang mereka tumpangi tiba-tiba terbalik. Jeritan minta tolong terdengar. Rial melihat Nyaga ketika kapal penyelamat muncul. Bol yang berenang segera meraih Rial untuk pergi ke arah kapal menyelamatkan diri meninggalkan Nyaga yang kemudian tenggelam. Rial yang mengingat hal itu menangis terseduh di depan bayangan mimpi teman-temannya. Tiba-tiba Rial mendengar suara penyihir yang bisa mengembalikan Nyaga dengan syarat membunuh dan menyerahkan Bol kepada sang penyihir. Di sisi lain Bol membawa kembali Rial ke dalam rumah mereka. Rial yang melihat sebuah pisau di dapur sedang mempertimbangkan permintaan sang penyihir tadi. Ketika Bol sudah menyayat lengannya sendiri dan berkata bahwa ia ingin mengorbankan diri untuk membayar kesalahannya kepada Nyaga. Bol mengakui penglihatannya tentang Nyaga dan para pengungsi dari perahu yang tenggelam juga yang ada di dalam rumah mereka. Dia segera meminta agar Rial segera pergi meninggalkannya. Bol yang ditinggal sendirian mendengar lantai di bawahnya berdecit dan penyihir itu muncul merangkak keluar dari tanah untuk menangkapnya. Sang penyihir sedang melihat luka di tangan Bol dan mulai memakainya. Ketika Rial didatangi oleh Nyaga yang meraih tangannya, Rial kemudian tersadar dan kembali ke dalam mimpi untuk memberitahu bayangan teman-temannya yang sudah meninggal bahwa ia akan kembali ke rumah. Dengan cepat Rial mengambil pisau untuk membunuh sang penyihir yang membuat Bol akhirnya selamat dengan nafas yang terengah-engah. Singkat cerita, Mark dan rekan kerjanya datang untuk menginfeksi mereka dan menemukan sebuah lubang di dinding yang telah ditambal. Saat rekan lainnya yang sedang melihat ruangan lain, Mark mulai berbincang dengan mereka tentang hantu dan penyihir yang pernah disebutkan oleh Rial. Bol yang menjawabnya mengatakan bahwa Rial sudah membunuh penyihir ataupun hantu. Bol berkata bahwa mereka akan terus mengikuti mereka berdua. Mark hanya bisa terdiam hingga rekan kerjanya kembali dengan keputusan membiarkan mereka berdua untuk tetap tinggal dengan beberapa peringatan lain dan kemudian segera pergi dari sana. Di akhir film kita diperlihatkan Bol dan Rial yang berdiri melihat hantu Nyaga. Ruangan tempat mereka berdiri juga dipenuhi oleh hantu para pengungsi lain. Mereka berdiri dengan tenang sambil berpegangan, hingga akhirnya hanya tinggal Bol dan Rial di ruangan tersebut dan film ini pun usai. Film ini menyajikan sebuah plot twist yang mengejutkan. Adegan menegangkan dan rasa horor di film ini didukung dengan jump scare, juga efek suara yang bisa membuat kalian merasa terkejut. Inti dari film ini adalah sebuah trauma masa lalu yang membuat mereka terbayang-bayang saat akan melanjutkan hidup di tempat baru. Trauma ini pula yang membuat mereka saling menyakiti satu sama lain, hingga mengorbankan seseorang demi kembalinya orang yang sudah meninggal. Secara keseluruhan, kami memberikan nilai sebesar 8,0/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung.
Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Mimin doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan sampai ketemu lagi di cerita film horor selanjutnya. How much can I